Oke, bagaimana kabarnya? Kita bertemu lagi dengan saya, Hieronymus Erwin Indrawan, dalam mata kuliah Lab Akuntansi, Laboratorium Akuntansi Dasar. Oke, bila pertemuan 1 dan 3 kita telah membahas siklus akuntansi dari mulai jurnal, buku besar, neraca saldo, AJP, dan neraca laju. Sekarang kita masuk tahap terakhir ialah pembuatan laporan keuangan. Oke, ini bisa dilihat di modul kalian pertemuan 4 membuat lapor keuangan. Berdasarkan neraca lajur yang telah kita buat kemarin, buatlah laporan laba rugi, perubahan modal dan neraca. Ingat laporan laba rugi ya, itu sudah ada di neraca lajur, ada penjualan dan biaya. Nah, kemudian tadi kalau dari hasil laba rugi kalau ada keuntungan berarti dia keuntungannya akan menambah modal. Bila rugi dia akan mengurangi modal. Maka ada laporan perubahan modal yaitu menambah atau mengurangi modal. Selanjutnya adalah neraca akhir. Kemudian itu adalah tahap pertama. Kemudian tahap kedua adalah di sini buatlah neraca saldo penutup. Wah, suruh buat closing, neraca closing. Buatlah jurnal penutup. Nah, ini yang pertama adalah buatlah jurnal penutup. Berarti kalian menutup semua akun pendapatan dan biaya. Ditutupnya kemana? Ditutupnya ke laporan laba rugi. Jadi semua akun pendapatan dan biaya ditutup ke akun laba rugi. Kemudian setelah selesai ini, setelah semua selesai ditutup, maka dibuatlah neraca saldo closing. Termasuk nanti lapor rugi labanya ditutup ya, ditutup ke modal karena kan sudah ditambahkan ke modal atau mengurangi modal. Kalau untung menambah modal, rugi mengurangi modal. Nah, tahap ketiga adalah jurnal pembalik. Ingat, jurnal pembalik di sini apa? Yang dibalik adalah AJP yang menggunakan pendekatan laba rugi karena dalam akun laba rugi kita menggunakan biaya ya, biaya dan pendapatan. Pada saat kita membuat AJP kemarin sudah kita pindahkan semua ke biaya kan. Nah, kita pindahkan ke akun biaya diterima di muka, pendapatan diterima di muka atau biaya. Nah, itu harus kita balik menjadi pendapatan dan biaya lagi. Jadi langkah nomor 3 ini dilakukan oleh kalian yang mendapat tugasnya menggunakan pendekatan laba rugi. Nah, yang menggunakan pendekatan laba rugi itu harus melakukan jurnal pembalik. Nah, bila kurang paham nanti kita diskusikan. Oke, sekarang kita kembali ke versus Excel-nya. Bagaimana cara membuatnya? Cukup simpel dengan rumus sama dengan. Oke, ini neraca lajur yang sudah selesaikan, kemudian laporan keuangan. Oke, kalian perhatikan tolong. Semua di sini menggunakan rumus sama dengan. Lihat, tulisannya juga. Pendapatan usaha sama dengan neraca lajur B15. Berarti sama dengan neraca lajur B15. Oke. B15 pendapatan. Nah, ini kan enter. Demikian juga rupiahnya ya, sama dengan. Nah, kalian pindahkan semua ke sini dengan semuanya dengan rumus sama dengan. Lihat, rumus sama dengan. Perhatikan ya, di atas rumus sama dengan, sama dengan, sama dengan, sama dengan. Ini juga sama dengan, sama dengan. Nah, ini totalnya baru dihitung, ya kan? Ini hasil ini semua kita sum kan? Ini sum home, ini sum kan? Ini kita total, ya. Kemudian dapatlah hasil. Ini dikurangin hasilnya laba bersih. Kemudian juga modal awalnya. Ini juga dengan sama dengan modal awal rupiahnya dari neraca lajur. Kemudian laba bersihnya ini adalah sama dengan ini. Nah, modal akhirnya ini ditambah ini adalah modal akhir. Nah, masuk ke neraca juga semuanya dengan menggunakan rumus sama dengan. Lihat, rumus sama dengan, sama dengan, sama dengan. Ingat, tidak ada yang ditulis, tidak ada yang di copy. Semuanya menggunakan rumus sama dengan. Ini yang ada di neraca lajur kita pindahkan semua ke sini kan.
aktivanya kita pindahkan ke sini. Ini modal akhirnya kita dapat dari atasnya ya kan, perubahan modal akhir ini juga dapatnya dari sini. Ini juga semua dari neraca lajur. Lihat ya rumusnya. Saya tidak mau ada kerjaan kalian yang tidak menggunakan sama dengan, tidak terima jadi ada prosesnya. Oke, ini laporan keuangannya seperti ini menggunakan rumus sama dengan semua. Oke, tolong disimak baik-baik. Nah, kemudian setelah ini buat jurnal penutup. Nah, ini adalah jurnal penutup. Ingat, semua yang ditutup adalah semua akun laba rugi. Supaya dapatnya dari mana, Pak? Ya, dipindahkan aja semua yang ada di laporan laba rugi. Lihat ini semua ngambilannya dari laporan laba rugi, laporan keuangan, dari sheet laporan keuangan. Semua pindahkan di sini berarti sudah ditutup. Ingat terakhir kan, ini ada selisihnya kan, semua laba rugi dia ada selisihnya di sini di debit. Nah, kemudian dipindahkan ke modal. Makanya tadi yang di neraca lajur, kenapa bisa pindah ini laba rugi ada di debit, kemudian di neraca pindah ke kredit? Karena sudah kita tutup dari laporan laba rugi, kita pindahkan ke modal, mengakibatkan modalnya bertambah. Di sini perubahan modal kan, modalnya bertambah. Oke, semua caranya dengan menggunakan rumus sama dengan. Nah, di sini adalah jurnal pembalik. Ingat, jurnal pembalik hanya dilakukan oleh kalian yang menjurnal menggunakan pendekatan laba rugi. Kita akui lagi di sini ada pendapatan. Ingat, pendapatan saldo normal ada di kredit, makanya kita akui lagi. Kemudian biaya. Sini ada satu lagi kurang ya, biaya iklan. Ini jurnalnya kurang satu. Biaya iklan kita akui lagi sebagai biaya iklan. Biaya iklannya kita debit. Dan yang ketiga adalah pendapatan bunga. Kita tadi kan sudah kita akui, maka kita balik lagi ke pendapatan bunganya di debit. Oke, jurnal pembalik hanya dilakukan untuk yang menggunakan pendekatan laba rugi. Kalian yang menggunakan pendekatan neraca tidak perlu melakukan jurnal pembalik. Oke, itu sekian saya untuk pembuatan. Ingat, ada pembuatan laporan keuangan, ada laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Kemudian setelah laporan keuangan jadi, kita buat jurnal penutup, ya kan? Jurnal penutup. Setelah kita lakukan jurnal penutup, kita buat neraca setelah jurnal penutup. Wah, ini kurang satu nih. Harusnya ada neraca setelah jurnal penutup. Nah, dimana di sini kan neracanya beda sama ini nanti kan. Nah, ada jurnal setelah neraca setelah jurnal penutup. Itu akan ini kan jurnal per 31 Desember. Nah, jurnal setelah jurnal penutup itu jurnal per 1 Januari. Oke, jangan lupa di sini habis jurnal penutup, di sini ada neraca setelah jurnal penutup, baru bawahnya jurnal pembalik. Jadi ini satu, ingat ya. Satu jurnal penutup, kemudian habis jurnal penutup di sini ada neraca setelah jurnal penutup. Kemudian di bawahnya lagi baru jurnal pembalik. Untuk kalian yang menggunakan pendekatan laba rugi, ingat jurnal pembaliknya ada tiga. Untuk kalian yang menggunakan pendekatan neraca, kalian tidak perlu melakukan jurnal pembalik. Oke, sampai di sini pertemuan keempat. Sangat simpel, selamat mengerjakan. Saya tunggu tugas-tugasnya dan tolong jangan terlambat. Terima kasih.